Tes tes 1 2 3. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Kami dari kelompok 3 dari kelas Statistik Komputasi A ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yang dimana proyek akhir kami ini akan membuat eh, program yang dimana program tersebut mengadopsi algoritma Naïve Bayes. Untuk yang pertama-tama, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya perkenalan hari ini. Saya selaku moderator di sini. Nama saya Fari Akbar Putra Ediastia dengan NPM 2408 10 10 056. Di sini saya tidak sendiri, ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Novel Farhan Akbar dengan NPM akhir 222. Perkenalkan, nama saya Bilal Ahmad Ramadan dengan NPM terakhir 182. Baik, kita akan langsung mulai masuk ke dalam pembahasan. Untuk yang pertama-tama, kita akan mulai dari sumber jurnal yang menjadi referensi untuk kelompok kami. Untuk jurnal yang menjadi referensi kali ini berjudul Penerapan Algoritma Naïve Bayes dan ID3 untuk memprediksi segmentasi pelanggan pada penjualan mobil. Jurnal ini dibuat oleh Julianto Lemantara yang merupakan mahasiswa S1 Sistem Informasi dari Universitas Dinamika. Untuk jurnal ini sendiri sudah terakreditasi Sinta 3 dan sudah diupload pada laman Journal of Technology and Informatics atau JOTI. Untuk uploadnya pada bulan Oktober tahun 2022. Baik, kita langsung scroll ke bawah. Di sini pada jurnal disebutkan bahwasanya jurnal ini mengambil sumber data sekunder yang berasal dari Kaggle Machine Learning dan juga Data Science Community. Yang dimana ketika kami menelusuri pada laman Kaggle, kita telah menemukan sumber data yang telah menjadi sumber data rujukan yang diambil oleh jurnal tersebut, yang berjudul Automobile Customer Segmentation Classification yang dibuat oleh Mauricio Asperti pada 5 tahun lalu. Seperti ini laman Kaggle-nya bisa dilihat. Baik, kita oke. Bisa kita kembali ke bagian jurnal, Mas. Baik, untuk di bagian scroll ke bawah lagi. Untuk modelingnya sendiri, jurnal ini mengambil data dari Kaggle tersebut sejumlah 840 data. Kemudian dari 840 data tadi, penelitinya membagi ke dalam dua jenis, yakni data training sebanyak 700 data dan juga untuk data testingnya sebanyak 140. Baik, kita kembali ke perhitungan utama Excel. Ke data source yang 2000, Mas. Nah, baik. Di sini bisa kita lihat setelah dari download dari data Kaggle yang ada di laman, kita dapatkan dari data Kaggle-nya sendiri itu menyediakan 2000 data lebih, yang dimana kita dari kelompok 3 tidak mengadopsi keseluruhan 2000 data tadi. Kita hanya mengambil sebagian saja. Kita mengambil sebanyak 300 data. Di sini kita sudah ambil beberapa data, 300 data dari 2000 data tadi, yang dimana 300 data ini kita bagi ke dalam dataset training sebanyak 240. Seperti ini data trainingnya. Lalu kita bagi untuk dataset testingnya di sini 60. Seperti ini data testingnya.
kita beralih ke main training, tempat training kita. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pembagian dataset training dan juga dataset testing itu menggunakan konsep 80 dibagi 20, yang dimana setelah dibagi tersebut kita dapatkan nilai untuk data testing sebanyak 60 dan juga untuk data training sebanyak 240. Di sini kita juga memperhatikan serta memvalidasi untuk target segmentasinya agar tidak melenceng jauh. Di sini untuk data trainingnya kita pantau ada 86 untuk target segmen A, 42 untuk segmen B, 50 untuk segmen C dan D, dan 62 untuk segmen D. Kami nilai di situ untuk data trainingnya masih tidak terlalu jauh, jadi masih kita sebut sebagai proporsional, jadi masih layak untuk dijadikan data testing, data training. Dan untuk data testingnya sendiri, setelah kita lihat perbandingannya tidak terlalu jauh, yakni 19 untuk A, 16 untuk B, 14 untuk C, dan 11 untuk D. Jadi masih termasuk dalam level proporsional. Nah, selanjutnya untuk penjelasan bagaimana data trainingnya ini berlangsung akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagaimana data tersebut dilakukan perhitungan probabilitas. Pertama-tama kita menghitung segmentasinya, yaitu di sini kan segmentasinya ada 4, yaitu A, B, C dan juga D. Nah, di sini kita hitung yang pertama yaitu di segmentasi A, itu totalnya ada di 86. B ada di 42, C di 50 dan juga D ada di 62. Lalu untuk perhitungan probabilitasnya yaitu tinggal kita bagi saja dari total segmentasi A ada di 86 dibagi dengan Q16 ada di sini, total data dari trainingnya ada di 240, jadi 86 dibagi dengan 240 yang akan menghasilkan 0,35. Sama juga dengan segmentasi yang lain, B di 42 dibagi 240 yang menghasilkan 0,17, 50 dibagi 240 menghasilkan 0,208, dan juga D 62 dibagi 240 yang akan menghasilkan 0,25, yang dimana total akan menghasilkan 1. Lalu selanjutnya kita masuk ke atribut. Atribut yang pertama yaitu di gender, yaitu jenis kelamin. Di sini kita membagi di gender A bagian male atau laki. Di sini sudah kita bagi ada berjumlah 41. Jadi di segmen A yang bagian male ada berjumlah 41, yang female segmen A berjumlah 45. Sama juga yang lain kita juga sudah melakukan perhitungan yang menghasilkan seperti ini untuk datanya, yang dimana jika dijumlah semua akan menghasilkan 240 data, yaitu jumlah di data trainingnya. Lalu masuk ke perhitungan probabilitasnya. Di sini kita menggunakan perhitungan di jumlah segmen A yaitu male 41 dibagi dengan jumlah segmentasi A, total segmentasi A yaitu ada di 86. Jadi 41 dibagi 86 akan menghasilkan probabilitasnya 0,47. Sama juga yang female, 45 dibagi dengan 86 akan menghasilkan 0,52. Sama juga rumusnya di B, C, dan juga D, yang dimana akan menghasilkan seperti ini. Lalu lanjut di atribut selanjutnya, yaitu ephemerate atau status pernikahan. Di sini kita juga sudah melakukan pendataan, yang dimana yang sudah menikah dan juga yang belum menikah. Yang pada segmentasi A, yang sudah menikah ada 48, dan juga yang belum menikah ada 38. Lalu probabilitasnya, kita lakukan perhitungan 48 dibagi dengan jumlah segmentasi A ada di 86. Jadi 48 dibagi 86 akan menghasilkan 0,55.
sama juga dengan yang belum menikah. Segmentasi A 38 dibagi 86 menghasilkan 0,44. Lalu di bagian atribut umur atau age, kita lakukan klasifikasi lagi, yaitu kita sudah menghitung rentangnya dan kita sudah menemukan di rentang 10 hingga 89 untuk di bagian umur. Tidak lebih dari 89 dan tidak kurang dari 10. Maksudnya tidak ada umur yang lebih dari 89 atau yang kurang dari 10. Lalu pertama-tama di segmen A di rentang umur 10 hingga 19 ada 3. Rentang segmen A 20 hingga 29 ada 13. Rentang umur 30 hingga 39 segmen A ada 27 dan juga seterusnya hingga 80 hingga 89 di segmen A ada berjumlah 5. Lalu langsung saja kita lakukan perhitungan probabilitasnya seperti sama rumusnya seperti tadi. Kita menggunakan perhitungan seperti tadi, yaitu yang segmentasi A rentang 10 hingga 19 ada 3. Kita bagi dengan total di segmen A, yaitu bertotal 86. Jadi 3 dibagi 86 ini akan menghasilkan 0,03. Begitu juga dengan seluruhnya di segmen B, C, dan juga D yang akan menghasilkan probabilitasnya seperti ini. Lalu lanjut ke atribut selanjutnya, yaitu graduate atau status kelulusan. Kita juga sudah melakukan pendataan, pembagian data, segmen A berapa, segmen B berapa, segmen C berapa, D berapa, yang status kelulusannya sudah lulus atau belum. Lalu untuk perhitungan probabilitasnya sama menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu segmen A yang sudah lulus dibagi dengan total data yang ada di segmen A, yaitu 86, yang akan menghasilkan 0,61. Lalu untuk profesi, sama seperti tadi juga, kita lakukan pendataan yang menghasilkan segmen A di healthcare ada di 17. Lalu perhitungan probabilitasnya menggunakan sama rumusnya seperti sebelumnya, yaitu healthcare yang bagian segmen A ada di 17 dibagi dengan total segmen A-nya ada di 86 yang akan menghasilkan probabilitas 0,19. Lalu sama pengaplikasiannya dengan yang lainnya yang akan menghasilkan seperti ini. Lalu lanjut ke atribut work experience atau pengalaman kerja. Di sini kita menggunakan seperti probabilitas yang umur, kita menggunakan rentang. Jadi work experience atau pengalaman kerja di rentang 0 hingga 14, 5 hingga 9, dan juga 10 hingga 14. Tidak ada data yang kurang dari 0 atau lebih dari 14. Nah, pertama di segmen A dari rentang 0 sampai 4, 0 sampai 4 menggunakan rumus probabilitas yang sama dengan sebelumnya, yaitu misal kita menggunakan segmen B. Di segmen B rentang 0 hingga 4 ada di 29 dan dibagi dengan total yang ada di segmen B, yaitu 42. Jadi 29 dibagi 42 yang akan menghasilkan tentang 0,69. Begitu juga sama dengan yang lainnya. Lalu di atribut spending score juga sama menggunakan rumus seperti sebelumnya. Family size juga sama, kita menggunakan rentang sama dengan umur dan juga work experience di rentang 1 sampai 3, 4 sampai 6, dan juga 7 sampai 9. Dan untuk rumus probabilitasnya juga sama seperti sebelumnya. Dan untuk bagian atribut var1 atau kategori anonim, di sini kita menemukan data yang 0, yang dimana naive bias tidak diperbolehkan menggunakan terdapat data yang 0. Jadi kita menggunakan cara yaitu Laplace smoothing.
yang dimana konsepnya seperti ini. Data yang pertama kita akan cat 1 di segmentasi A. Itu kita hitungnya di sini 0, 0 ditambah 1 dibagi dengan sum 377 ini, yaitu total keseluruhannya 37 hingga G77 hingga M77, yaitu keseluruhan dari segmen A. Segmen A keseluruhan ini ditambah 7. 7 itu dari total kategorinya, yang dimana akan terdapat nilai probabilitas di 0,01. Jika yang selanjutnya, probabilitas yang selanjutnya, yang cat 2, di sini kita menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu tinggal dibagi saja. Di cat 2 yang segmen A ada 3 dibagi dengan total keseluruhannya di segmen A, yaitu ada 86, jadi 3 dibagi 86 yang akan menghasilkan 0,034. Dan juga ada nilai yang 0 yang lainnya, kita menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya yang cat 1. Nah, setelah kita melakukan perhitungan probabilitas ini, kita langsung mencoba mentestingkan menggunakan data testing kita yang ada 60 data. Di sini kita berkelompok 3, jadi kita melakukan pembagian data. Jadi di rentang segini itu ada yang menghitung menghitung testingnya gitu. Jadi misal kita konsep awal di sini, kita melakukan trainingnya itu satu persatu. Kita lakukan di data yang kedua, kita copy yang sampai sini saja data atributnya, kita paste. Nah, setelah kita paste, di sini ada gender male. Kita copy seluruh probabilitasnya gender male di segmen A, B, C, dan juga D. Jadi kita masuk ke main training yang bagian gender di male yang sini. Kita copy, lalu masuk ke testing, kita paste saja yang nilai. Akan menghasilkan seperti ini. Dan juga sama juga dengan Evermerit, kita copy Evermeritnya yaitu yes, kita copy yang bagian yes. Kita paste di bagian sini dan kita tempelkan nilainya saja. Lanjut ke umur, ada di 19, probabilitasnya di sini. Kita copy sini. Lalu graduate-nya masuk di yes, kita copy. Untuk professionnya masuk di entertainment. Kita copy probabilitasnya saja. Work experience-nya di 4. Lalu spending score-nya di high. Lalu family size-nya ada di 4. Lalu untuk var 1-nya ada di cat 2. Nah, setelah kita copy semua probabilitas yang ada, nanti akan menghasilkan rumus di sini menggunakan rumus produk dari 0, 0, 10 hingga W10, yaitu dari rentang
male hingga var 1, gender hingga var 1 di segmen A dikali dengan main training di di seed main training, yaitu eh, di bagian sini probabilitas yang ini. Jadi total dari keseluruhan ini dikali dengan probabilitas yang ini, yang dimana akan menghasilkan seperti ini. Lalu untuk hasilnya, yaitu kita cari probabilitas yang paling tinggi, yaitu dari hasilnya kita lakukan rumus max atau rumus nilai paling besar yang menghasilkan ada 0,00007, yaitu ada di segmen D. Jadi perhitungan pada data yang kedua itu menghasilkan nilai D, yang dimana yang nilai seharusnya yaitu B, tapi hasil testing kita yaitu D, jadi prediksinya kita salah. Begitu juga sama dengan data-data yang lainnya, hingga 60 kita melakukan perhitungan secara manual, yang dimana hasil testingnya akan seperti ini. Dan setelah kita lakukan semua main testingnya, kita rangkum di main accuracy, yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan. Terima kasih dari Mas Noval karena telah menjelaskan dari bagian training dan juga sampai bagian testing dengan cukup baik. Di sini saya izin mengambil alih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat akurasi program Naive Bayes yang kita coba kerjakan di bagian laman Excel. Nah, di sini untuk jumlah data testing yang kita coba itu ada 60, dan juga untuk jumlah benarnya di sini kita dapatkan sekitar 19 jawaban yang benar. Nah, maka dari sini kita bisa ukur bahwa 19 dibagi 60 itu menghasilkan nilai sama dengan 0,316, yang dimana hasil akhirnya sendiri 0,316 itu dikali sama dengan 100. Nah, di sini saya sertakan persen ya. Ini artinya dalam artian persen. Di sini berarti Naive Bayes, program Naive Bayes yang telah kita laksanakan memiliki akurasi sekitar 31,67%. Itu. Nah, kenapa di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengapa presentasinya itu begitu rendah. Nah, jadi faktor utamanya yang menyebabkan hasil akurasi Naive Bayes yang kita laksanakan itu jadi rendah, itu karena sedikitnya data yang kita ambil dari dataset Kaggle. Kalau kita menelusuri lebih jauh dari jurnal yang kita ambil, dari referensi jurnal, bisa dibuka Mas. Untuk referensi jurnal, kita geser atau scroll sampai paling bawah di bagian kesimpulan dan juga saran. Nah, terima kasih. Jadi di bagian sini, Naive Bayes dinilai masih kurang cocok digunakan dalam memprediksi segmentasi pelanggan penjualan mobil dikarenakan memiliki tingkat akurasi yang kurang baik, yaitu sebesar 56,42,4 ya 56,4 gitu aja, 56,4 itu merupakan program Naive Bayes dengan data training dengan data yang diambil itu sebanyak 840. Nah, kalau dari kita sendiri kan ngambilnya 300. Jadi, kemungkinan bisa saya simpulkan kalau semisal data yang kita ambil itu benar-benar ambil dari jumlah Kaggle sekitar 2000 lebih, maka kemungkinan mendapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi itu akan mungkin terjadi.
Jadi semakin banyak data training serta data testing yang kita ambil, maka itu akan mempengaruhi nilai akurasi yang akan kita dapat. Semakin banyak, maka hasil akurasinya juga semakin bagus. Jadi demikian penjelasan kenapa hasil akhir atau tingkat akurasi naive Bayes dari kelompok kita itu masih sangat buruk karena masih di bawah 50%, 31,67 begitu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan mengenai program yang sudah kita buat dengan bahasa Python, akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Bilal. Silahkan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ya, di sini saya akan menjelaskan implementasi naive Bayes-nya sesuai jurnal tadi dalam bentuk program ya. Jadi kita ngambil jadi bahasa Python karena ya mostly kalau bahasa statistika itu kalau di program itu memakai bahasa Python karena library-nya mendukung dan sintaksnya lumayan mudah untuk dikerjakan. Jadi untuk library yang kita pakai itu ada dua, yaitu math dan CSV. Nah, gunanya math itu untuk kita menghitung menggunakan logaritma ya untuk perhitungan naive Bayes-nya. Dan untuk CSV itu untuk file handlingnya, karena kita mengambil data itu dari file CSV. Terus lanjut kita ke fungsi pembantu atau utility. Di sini kita membuat fungsi load CSV, ya gunanya untuk ngeload file CSV yang ada, yaitu data training sama data testingnya nanti. Jadi kita buat inisialisasi variabel, yaitu array kosong, itu namanya dataset. Terus kita pakai try and catch. Jadi jika kita membuka filenya, file data kita, terus di bagian header sama dengan next.js operator ini maksudnya kita mengskip satu kolom di atas supaya judul dari kolom itu enggak ditangkap programnya itu sebagai dataset, sebagai data. Jadi kita ngeskip baris satunya, langsung ke datanya aja gitu. Terus setelah kita dapat datanya, terus kita append datasetnya ke dalam list Python gitu. Nanti akan keluar tulisan berhasil memuat dari data file name nanti dengan banyaknya data yang ada di dalam data tersebut. Terus jika keluar except file not found error, maka bisa dibilang ini errornya bahwa filenya tidak ditemukan atau kita bisa dibilang datanya salah, kita inputkan itu datanya salah gitu. Terus kita lanjut ke fungsi train categorical NB. Ini bisa dibilang ini fungsi modelnya ya, fungsi model training naive Bayes-nya. Itu data kita parameternya itu dataset. Jadi hal yang kita lakukan adalah pertama itu kita memisahkan datanya berdasarkan label kelas. Jadi kita inisialisasi dulu total rows. Jadi itu banyaknya row itu kita ngambil dari len dataset, kita ngitung berapa banyak kolomnya. Terus kita buat dictionary untuk separate. Itu dictionary untuk memisahkan datanya berdasarkan label kelasnya gitu. Jadi ini ada perulangan. Ini perulangan, jadi bisa dibilang setiap baris di dalam dataset itu kita ngambil dataset yang paling kanan, tapi kita potong slash 1. Ada tulisan label sama dengan row min 1. Jadi kita tuh slicing. Jadi dataset yang paling akhir itu kita bisa bilang itu jadi labelnya gitu. Label segmentasi. Jadi kita ngambil yang sisanya gitu. Nah, jika dalam datasetnya itu tidak ditemukan label di dalam dictionary-nya, maka kita akan membuat list baru di dalam dictionary separate gitu. Terus kita append, kita masukkan ke dalam list Python-nya. Terus kita masuk ke menghitung probabilitas prior. Jadi ya sesuai tadi ada probabilitas priornya. Jadi berapa banyak segmentasi yang kita dapatkan terus dibagi dengan banyak datanya gitu. Terus features vocab.
itu untuk menghitung vocabulary unik per kolomnya. Itu jadi tempat cari vocabulary uniknya, features vocabnya. Jadi bisa dibilang likelihood sama feature vocab itu dictionary kosong ya. Untuk ngisi nilai likelihood itu bisa dibilang probabilitas per atributnya. Terus feature vocabnya itu untuk nilai vocabulary unik per atributnya. Terus kita hitung jumlah fiturnya. Jadi sesuai yang saya sebutkan tadi, yang di atas ada label, tambahan row, min 1. Jadi kita slicing. Nah, sisa dari slicing itu jadi fiturnya. Jadi cara ngitungnya gitu, len dataset mulai dari 0 ya, karena kita arraynya dari 0 dikurang 1. Jadi misalnya kita ada 9 kolom ya, dan kolom ke-9 itu label. Jadi dikurang 1, jadi kolom yang label ini nggak terhitung sebagai fitur gitu. Terus selanjutnya ada cari vocabulary. Ya tadi seperti saya jelaskan, kita cari vocabulary unik per kolomnya dulu, menggunakan perulangan. Terus lanjut ke structure likelihood-nya. Nah, di sini kita ada looping lagi. Jadi setiap label, di setiap baris label di separate items-nya atau di bagian dictionary-nya, kita itu inisialisasi dictionary, kita ambil likelihood dari labelnya. Terus sama juga untuk bagian feature-nya, 6 feature-nya, jumlah fiturnya kita inisialisasi dictionary-nya dictionary likelihood-nya. Terus kita ngambil dari parameter label sama i-nya gitu. Terus lanjut kita inisialisasi 0 untuk semua kemungkinan nilainya. Terus setelah inisialisasi, kita terus hitung frekuensinya. Frekuensi berapa banyak data itu keluar. Misalnya kalau misalnya data yang gender, misalnya male berapa kali gender male itu keluar gitu. Jadi di sini untuk hitung frekuensinya. Terus kita return nilai priors-nya, likelihood, separate, dan feature vocab-nya. Lanjut. Kita lanjut ke predict row. Nah, di sini kita fungsi prediksinya per baris. Jadi ada parameter input row, header, model data, dan row number. Terus kita inisialisasi variabel itu priors, likelihood, separate, features vocab-nya itu sebagai model data. Gitu. Terus kita menampilkan perhitungannya. Ya, ini untuk membantu untuk UI-nya biar kita tidak bingung. Nanti ada tulisan data testing ke berapa, terus ada input fiturnya berapa aja gitu. Terus kita hitung posteriornya. Ini ada inisialisasi base label, itu sampai ini set awalnya non, dan base score-nya itu masih di float gitu, masih nilai 0 minus. Nah, di sini ada alpha sama dengan 1. Nah, kenapa ada alpha sama dengan 1? Sesuai dengan dijelaskan teman saya Fatan tadi, Novel tadi, jadi kan ada salah satu data kami yang nilainya 0. Nah, naive Bayes itu nggak bisa menghitung nilai 0, karena bisa membuat probabilitasnya itu menjadi 0. Jadi, alpha 1 ini untuk membantu kita untuk level smoothing. Gitu. Terus ada 6 features trainnya itu untuk menghitung banyak fitur trainingnya. Itu kita ngambil dari features vocab-nya tadi, dari banyak data fitur vocab-nya. Terus kita looping cek setiap kelas. Itu kita melakukan perhitungan naive Bayes. Terus kita ngambil rumus naive Bayes, kita pakai logaritma. Kenapa? Karena jika nggak pakai, sebenarnya kalau tidak pakai logaritma nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kita memakai fungsi produk atau kita mengalihkan terus, jadi nilainya tuh makin lama itu akan menjadi 0 gitu. Bisa dibilang jadi underflow. Nah, untuk komputasi ini kurang efisien, jadi kita memakai logaritma supaya hasil perkalian ini diubah menjadi penjumlahan gitu. Walaupun hasilnya minus tidak apa-apa. Jadi tidak banyak 0 di belakang komanya, itu tidak banyak gitu. Terus kita simpan di dalam calculation string untuk menyimpan teks perhitungannya agar bisa di print langsung. Nah, ini di bagian prop
di bagian perulangan for I in range 6 feature tree ini ada rumus, bisa dibilang ada rumus Laplace smoothing, yaitu count ditambah alpha dibagi total class count ditambah alpha plus k. Jadi count ini banyak datanya berapa. Kalau misalnya 0 ya 0 ditambah alfanya 1, terus dibagi total kelasnya berapa, ditambah total probabilitasnya ditambah semua, terus ditambah alfa ditambah k. K itu banyaknya kategori. Misalnya kayak seperti yang di bagian cat itu kan ada 7 kategori ya, berarti kali 7 gitu. Terus log prop sum itu bisa dibilang rumus Naive Bayes-nya. Kita memakai logaritma supaya tidak terlalu mendekati 0 lah nilainya gitu. Terus kita ada menampilkan probabilitas per atribut. Jadi kita bisa menampilkan probabilitas per atributnya mulai dari age, umur, terus pekerjaannya apa. Nanti kita kasih probabilitasnya per atributnya satu-satu gitu. Terus ini untuk memprint perhitungan detail dari atasnya tadi ini, dari hitung posteriornya. Di sini ada validasi sederhana. Jika if log prop sum lebih besar daripada base score, maka akan menginisialisasikan base score tadi. Ini variabel yang dibuat awal tadi, base score, terus base labelnya akan diisi oleh nilai log prop sum sama label. Terus kita return base labelnya. Terus kita masuk ke part eksekusi utamanya. Jadi kita inisialisasi dulu data kita, file training sama testingnya. Jadi kita ada data training dalam bentuk CSV. Terus ada file testing dalam bentuk data test. Jadi gini, datanya ngambil dari Excel tadi ya. Jadi nggak langsung kita ambil 300 data, enggak. Kita pisah lagi sesuai proporsi datanya. Trainingnya 240, data tesnya itu ada 60 data. Oke. Kita lanjut, awal yang kita lakukan ada kita load dulu, load CSV-nya, kita load datanya dulu, yaitu data file trainingnya. Jika data trainingnya ada, maka akan menginisialisasikan model. Model kita kan ambil dari fungsi dari train kategorikal NB. Kita ngambil dari train datanya. Train datanya itu tadi ya file testingnya tadi. Terus kita load testingnya juga, load file testingnya juga. Gitu. Itu gunanya untuk kita perulangan untuk testing datanya satu persatu. Nah, ini ada validasi lagi. Jika tes data jumlah benar sama dengan 0 dan total datanya tuh sebanyak data tes datanya itu, maka akan mulai melakukan pengujian data sesuai banyak data yang di dalam tes. Gitu. Ini untuk loop testingnya, ada loop testing. Berarti di setiap baris di enumerasi tes datanya akan mengambil nilai yang paling akhir itu, ini ada slicing. Ini kita mengambil nilai yang paling terakhir aja untuk input fiturnya. Itu labelnya. Terus jawaban aslinya kita ngambil di row yang paling kanan, yang paling terakhir gitu. Terus ada proses prediksi. Kita hanya memanggil fungsi predict row tadi. Kita tinggal masukkan input fiturnya, trend header sama modelnya. Terus i+1 untuk enumerasi perulangannya gitu. Terus ada cek kesesuaian hasil prediksi. Status sama dengan salah, kita set dulu. Jika prediksi sistemnya sama dengan jawaban asli, maka jumlah benarnya akan bertambah 1 dan statusnya itu berubah menjadi benar. Gitu. Di sini ada ada print. Ini untuk memberikan hasil prediksi. Hasil prediksi sama hasil prediksi aslinya dari jawaban asli di datasetnya. Gitu. Terus ini perhitungan akurasinya. Jadi ya sebenarnya perhitungan akurasi cuman kita memakai rumus jumlah benar dibagi total data dikali 100. Itu supaya bisa dapat hasil persenannya. Terus ini untuk ada print itu untuk tampilan UI-nya. Dan untuk laporan akurasi sistem ada jumlah data uji, prediksi benar, prediksi salah, terus total akurasinya. Gitu. Nah, jika datanya tidak ada akan mengeluarkan print file testing kosong atau file training kosong. Mungkin kita bisa run.
Di sini mungkin kita ke atas dulu ya, yang paling atas. Nah, di sini kita ada data testing tadi, data testing ke-1 dengan input fitur mail yes 18 yes, daftar 8.0 average 30 terus cat 2. Nah, di sini kan input fiturnya di sini. Di sini kita keluar posteriornya per kelas, probability-nya per kelas, per segmentasi. Mungkin segmentasi A, B, C, D gitu. Itu keluar per data testingnya satu persatu. Mungkin data testing ke-1 mungkin kelas A-nya posteriornya keluarnya segini, terus sampai itu seterusnya sampai data ke 60 gitu. Sini kita lihat skor akhirnya itu untuk kelas A itu ada di min 18. Di min 18. Dan seterusnya untuk kelas C-nya ada min 20, terus kelas B-nya ada min 17 dan kelas D-nya adalah min 18. Jadi kenapa nilainya itu jadi min 20? Karena kita memakai logaritma gitu. Jadi hasilnya kita gitu jumlahkan supaya tidak terlalu banyak nol di belakang koma. Jadi jawaban hasil prediksinya D ya, karena nilainya paling tinggi. Terus jawaban aslinya itu B. Bisa disimpulkan bahwa prediksi dari model ini salah gitu. Mungkin gitu aja sih. Mungkin algoritma ini akan terus berjalan setiap data testingnya satu persatu, mulai dari data testing ke-1 jadi ke data testing 60 akan keluar informasi seperti ini gitu. Mungkin boleh ke bagian akurasi. Nah, di sini kita ada laporan akurasi sistemnya. Jadi jumlah data ujinya 60 sesuai dari pembagian proporsi datasetnya. Terus ada prediksi benarnya itu ada 19 dan prediksi salahnya itu adalah 41. Dan total akurasinya ada di 31,67%. Sesuai yang di perhitungan Excel tadi, total akurasinya juga itu ada di 31,67% gitu. Nah, sesuai juga jumlah benarnya ada 19 gitu. Jadi total akurasi sistemnya itu sekitar 31,67%. Mengapa rendah ya, sesuai tadi dijelaskan oleh teman saya Fahri, karena data kita yang ambil, kita sampelnya tetap sedikit gitu. Mungkin untuk bagian implementasi dalam program Python-nya sekian. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan coding Python-nya dari Mas Bilal. Tadi sudah bagus dan lancar. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 3. Kami selaku kelompok 3 mengucapkan permohonan maaf apabila selama presentasi pada kali ini kami melakukan kesalahan baik itu dari ucapan maupun dari tingkah laku. Mungkin selebihnya demikian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.